Pernah kepikiran nggak sih, kok presiden di Indonesia cuma bisa menjabat sebanyak 2 periode ya? Kenapa setiap kali muncul rencana atau gagasan extend 3 periode, selalu aja bikin gaduh dan heboh? Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Kalau tujuannya biar sering-sering ganti pemimpin dan menjamin nggak bakal ada diktator, seharusnya dibikin maksimal 1 periode aja kan? Nah, buat yang penasaran kenapa harus 2 periode, kalian bakal temuin jawabannya dalam konten ini. Masa jabatan maksimal 2 periode ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di berbagai negara, khususnya negara-negara barat. Di Indonesia, presiden yang terpilih dapat berkuasa maksimal 2 kali 5 tahun. Amerika Serikat 2 kali 4 tahun. Jerman, Prancis, dan Yunani juga 2 kali 5 tahun. Memang benar sih, ada juga negara yang nggak menerapkan batasan periode seperti Korut, Vietnam, dan Tiongkok. Walau begitu, ada juga negara dengan konsep maksimal 1 periode seperti Korea Selatan, Meksiko, Filipina, Kolombia, dan lain-lain. Walau begitu, jumlah negara yang seperti Korut dan Korsel tidak sebanyak negara penganut 2 periode, yang artinya konsep tersebut bukanlah kebetulan muncul, melainkan suatu tradisi yang mempengaruhi seluruh dunia. Di waktu Indonesia merdeka, Undang-Undang 1945 menyatakan presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Masa jabatannya 5 tahun, dan setelahnya bisa dipilih kembali dengan masa jabatan yang sama, tanpa batas. Inilah yang bikin Bung Karno berkuasa lebih dari 20 tahunan. Ia bahkan pernah mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup, alias nggak perlu dipilih lagi sama MPR. Hal serupa juga pernah terjadi di masa Presiden Soeharto, yang bahkan berkuasa sekitar 30 tahun, tapi bedanya ia berkuasa karena dipilih oleh MPR. Terlepas dari berbagai prestasi positif di awal pemerintahan Orde Baru, berbagai kasus negatif baik di dalam maupun luar negeri, serta berakhirnya Perang Dingin, menyebabkan jatuhnya Orde Baru. Reformasi mengubah banyak hal, mulai dari presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, tidak lagi lewat MPR seperti sebelumnya, hingga masa kepemimpinannya yang dibatasi 2 kali 5 tahun seperti saat ini. Terus, kenapa ya semua ini terjadi? Singkatnya agar nggak ada lagi Soeharto kedua di Indonesia. Makanya nggak heran kalau ibu ini, bukan ibu yang ini. Nah, ini nih yang benar. Ibu Megawati pernah berkata, "Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?" Itulah buktinya, sama seperti Orde Baru, fobia segala hal yang berbau PKI komunisme, kita yang hidup di masa reformasi juga fobia terhadap Orde Baru. Sebagai negara yang masih muda, Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai negara, baik Barat dan Timur. Sejak merdeka dari Inggris, uniknya Amerika Serikat hampir selalu dipimpin oleh presiden dengan masa jabatan maksimal 2 periode. Baru di saat Presiden Franklin Delano Roosevelt berkuasa, ia menjadi Presiden Amerika Serikat pertama yang melanggar tradisi tersebut karena berkuasa hingga 4 periode. Kenyataan ini begitu mengejutkan Amerika Serikat. Alhasil, di tahun 1951, Amerika Serikat secara resmi mengubah tradisi maksimal 2 periode menjadi hukum tertulis di amandemen ke-22. Terus gimana ceritanya Amerika Serikat bisa punya tradisi 2 periode? Semua ini dipengaruhi oleh George Washington, seorang pemimpin militer yang paling berpengaruh pada Perang Kemerdekaan Amerika Serikat. Pasca perang ini berakhir, dengan kekuasaannya yang begitu besar sebagai panglima militer tertinggi, ia bisa saja memakai kekuasaannya untuk menjadi seorang raja, mengubah Amerika Serikat seperti Inggris yang dulu dilawannya. Namun di luar dugaan, ia malah berinisiatif menyerahkan jabatan panglimanya kepada Kongres. Sikap ini mirip seorang tokoh negarawan Romawi, Lucius Quinticus Cincinnatus, yang juga menyerahkan jabatan diktatornya dan memilih kembali bertani pasca perang berakhir. Sikap negarawan tersebut dan begitu banyak jasa besarnya sewaktu perang membuatnya terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, di mana ia menjalankannya dengan baik, yang membuatnya terpilih lagi di periode kedua.
Namun di akhir masa jabatan yang kedua, sebenarnya masih banyak yang ingin ia maju di periode ketiga. Namun Washington sendiri menolak dan lebih memilih pulang kampung. Sehingga secara tidak langsung sebagai presiden, penguasa, atau pemimpin pertama Amerika Serikat, ia memberikan contoh kepada para pemimpin Amerika Serikat berikutnya untuk menerapkan maksimal 2 periode. Uniknya, dalam sejarah Amerika Serikat, hal ini bisa dibilang secara konsisten terjadi dan baru putus saat Presiden Franklin Delano Roosevelt berkuasa. Sebagai negara adidaya pemimpin blok barat dan si paling liberal, baik secara langsung maupun tidak langsung, Amerika Serikat mengekspor konsep tersebut ke berbagai belahan dunia, khususnya sekutu-sekutunya di Eropa Barat. Inilah yang membuat mayoritas negara saat ini ikut menganut konsep 2 periode seperti Amerika Serikat yang membedakan paling hanya durasi kekuasaannya. Walau begitu, tidak sedikit yang mulai mempertanyakan relevansi batasan masa jabatan suatu negara, terlebih lagi karena konsep ini dianggap menghambat pembangunan jangka panjang. Mereka menyatakan, terlepas dari power stand to corrupt, terdapat negara maju dan stabil seperti Singapura yang tidak menerapkan batasan jabatan pada penguasanya. Lalu, apakah pendapatmu mengenai hal ini? Apakah konsep batasan masa jabatan memang sudah usang dan lebih baik Indonesia meniru Singapura? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.